Soal nomor 1. Suatu rumah sakit memiliki kapasitas 600 unit tempat tidur. Hasil pengkajian bulan Februari 2020, penghitungan selama 1 bulan terdapat jumlah pasien keluar dalam kondisi hidup adalah 1.875 orang, dan jumlah pasien yang meninggal adalah 125 orang. Total hari rawat pasien di ruangan adalah 14.000 hari. Berapakah aflos rumah sakit pada bulan Januari 2020? A. 5 hari, B. 6 hari, C. 7 hari, D. 8 hari, E. 9 hari. Jawabannya adalah C. 7 hari. Aplos sama dengan rata-rata lamanya pasien dirawat. Rumus aplos sama dengan jumlah lama dirawat dibagi jumlah pasien keluar dalam kurung pasien hidup dan pasien mati. Pada kasus jumlah pasien yang keluar rumah sakit dalam kondisi hidup adalah 1.875 orang, dan jumlah pasien yang meninggal adalah 125 orang. Total hari perawatan pasien di ruangan adalah 14.000 hari. Jadi, aplos rumah sakit bulan Januari 2020 sama dengan 14.000 dibagi dalam kurung 1.875 ditambah 125 sama dengan 14.000 dibagi 2.000 dan hasilnya adalah 7 hari. Selanjutnya soal nomor 2. Suatu rumah sakit memiliki kapasitas 500 unit tempat tidur. Pada bulan Februari 2020, jumlah total hari perawatan hingga akhir Februari 2020 mencapai angka 7.000. Berapakah BOR rumah sakit pada bulan Januari 2020? A. 50%, B. 51%, C. 45%, D. 48%, dan E. 55%. Jawabannya adalah A. 50%. Untuk rumus BOR itu sendiri sama dengan BOR dibagi jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur dikali periode hari rawat dalam 1 bulan dikali 100%. Jadi 7.000 dibagi dalam kurung 500 kali 28 dikali 100%, dan hasilnya sama dengan 50%. Nomor 3. Pada suatu ruang rawat rumah sakit terjadi perselisihan paham antara perawat senior dengan perawat baru terkait metode dokumentasi ASKAP di ruangan. Kepala ruangan menengahi perselisihan dalam rapat dengan mencari siapa yang benar dan salah sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan yang kurang ditanggapi oleh perawat senior. Apakah metode penyelesaian masalah yang diterapkan oleh kepala ruangan? A. Akomodasi, B. Kompetisi, C. Negosiasi, D. Menghindar, dan E. Kolaborasi. Jawabannya adalah B. Kompetisi. Metode kompetisi adalah suatu strategi yang dapat diartikan sebagai win-loss, penyelesaian konflik. Penyelesaian ini menekankan bahwa hanya ada satu orang atau kelompok yang menang tanpa mempertimbangkan yang kalah. Akibat negatif dari strategi ini adalah kemarahan, putus asa, dan keinginan untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam kurung Baudix dan Buno 1994. Soal nomor 4. Seorang perawat pelaksana mendapat tanggung jawab mengelola seorang klien dengan myasthenia gravis. Klien mendapatkan perawatan langsung selama 8 jam dan perawatan tidak langsung 2 jam. Apakah tingkat ketergantungan perawatan klien? A. Safe care, B. Minimal care, C. Intermediate care, D. Modified intensive care, E. Intensive care. Jawabannya adalah E. Intensive care. Tingkat ketergantungan pasien menurut Hanson, kategori 5. Intensive care sama dengan biasanya membutuhkan waktu 10-14 jam dengan waktu rata-rata efektif 12 jam atau 24 jam. Soal nomor 5. Seorang kepala ruangan memberikan tugas kepada salah seorang perawat pelaksana baru untuk langsung berdinas di ruang rawat tanpa adanya orientasi dan pengarahan ruangan. Kepala ruangan hanya menugaskan perawat baru untuk melakukan apa yang bisa dilakukan saja terlebih dahulu. Apakah kondisi yang berpotensi mengakibatkan pendelegasian tidak berjalan efektif? A. Under delegation, B. Over delegation, C. Unfair delegation, D. Indirect delegation, E. False delegation. Jawabannya adalah C. Unfair delegation. Unfair delegation adalah pelimpahan yang tidak tepat. Kesalahan yang ditemukan adalah pemberian tugas limpah yang tepat dan alasan delegasi hanya karena faktor senang atau tidak senang. Pelimpahan ini tidak efektif karena kecenderungan pemimpin menilai pekerjaannya berdasarkan unsur subjektif. Soal nomor 6. Suatu rumah sakit memiliki kapasitas 600 unit tempat tidur. Hasil pengkajian bulan Juni 2020, penghitungan selama 1 bulan terdapat jumlah pasien keluar dalam kondisi hidup adalah 3.600 orang,
dan jumlah pasien yang meninggal adalah 400 orang. Total hari rawatan pasien di ruangan adalah 10.000 hari. Berapakah TOI rumah sakit pada bulan April 2020? A. 2 hari, B. 1 hari, C. 3 hari, D. 4 hari, dan E. 5 hari. Jawabannya adalah A. 2 hari. TOI adalah rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya, tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari, menurut Depkes RI 2005. Sedangkan rumus TOI itu sendiri adalah TOI sama dengan jumlah tempat tidur kali periode, dikurangi hari perawatan, dibagi jumlah pasien keluar, hidup ditambah mati. Diketahui kapasitas tempat tidur sama dengan 600 unit. Periode 1 bulan Juni adalah 30 hari. Jumlah pasien keluar, pasien hidup, dan pasien mati dibagi 4.000 orang. Total hari rawat 10.000 hari. Jadi TOI dalam kurung 600 kali 30 dikurangi 10.000 dibagi 4.000 dan hasilnya adalah 2 hari. Soal nomor 7. Seorang perawat IGD ditetapkan sebagai perawat berprestasi berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari pihak manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit memberikan penghargaan berupa paket liburan ke luar negeri selama 1 minggu. Apakah bentuk penghargaan yang diberikan oleh manajemen rumah sakit tersebut? A. Imbalan sosial, B. Motivasi langsung, C. Kompensasi langsung, D. Kompensasi non-moneter, E. Kompensasi tidak langsung. Jawabannya adalah E. Kompensasi tidak langsung. Kompensasi adalah sebagai pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan-karyawan karena telah memberikan sumbangan kepada pencapaian organisasi. Menurut Swanto 2001, kompensasi tidak langsung, fringe benefit, adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Contohnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan bantuan perumahan. Penghargaan itu diberikan untuk berbagai macam tujuan.